Anak ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki gangguan fisik, mental, dan emosional. Anak ABK perlu memiliki pelayanan yang dapat mengembangkan potensi dirinya. Terus anak ABK ini berbeda pada anak seumumnya atau anak normal. Pada tahun 1984, Goodman dalam Hayward dan Orlansky menyebut peraturan bahwa lingkungan belajar dengan sedikit batasan memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk dipertemukan dan dekat dengan anak-anak normal pada umumnya di kelas reguler dalam kurung inklusif. Jadi menurut mereka ini ada piramidnya yang dibuat oleh mereka, yaitu level 1 regular classroom, di mana siswa menerima program yang direncanakan di bawah arahan guru kelas reguler tanpa dampingan. Terus level 2 regular classroom with consultants to teacher, siswa menerima program yang direncanakan di bawah arahan guru kelas reguler yang didukung oleh konsultan di dalam kelas dari spesialis. Terus level 3 regular classroom with supplementary instruction and service, siswa menerima program yang direncanakan di bawah arahan guru di kelas reguler. Sebagai tambahan, siswa akan mendapatkan pembelajaran tambahan atau layanan dari spesialis sekolah. Terus yang keempat, level 4, regular classroom and lectures room, siswa menerima program yang direncanakan di bawah program guru di kelas reguler. Sebagai tambahan, siswa akan melewatkan separuh waktunya dalam ruangan dengan staf dan perlengkapan khusus. Terus yang terakhir, level 5, full-time special class. Siswa menerima program yang direncanakan di bawah arahan dari guru kelas khusus. Jadi, anak-anak pada level 1-4 mendatangi kelas reguler bersama dengan teman-teman yang tidak memiliki kelainan. Dukungan bantuan diberikan oleh guru yang memberikan konsultasi kepada guru kelas reguler. Anak-anak di level 5 membutuhkan penempatan secara full-time di kelas spesial bergabung dengan anak-anak luar biasa sepanjang hari. Strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Pembelajaran untuk anak ABK dibagi menjadi beberapa level sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan tingkat kesulitannya. Pada level ini, anak memiliki kesulitan dalam memahami materi atau mengingat materi karena ia lebih berfokus pada keterampilan dasar atau kemandiriannya. Pada level 1 ini, strateginya yaitu dengan cara penggunaan visual atau media untuk membantu mereka memahami materi. Misal kita membawa gambar atau video pembelajaran untuk mereka. Terus yang kedua itu ada pembelajaran secara langsung, di mana anak terjun ke lingkungan atau di kehidupan sehari-hari yang biasa kita gunakan. Misal seperti kita menjelaskan tentang penanaman. Nah, jadi anak tersebut ikut serta. Terus yang ketiga itu ada materi yang secara berulang-ulang. Nah, di sini kita harus menyampaikan materi tersebut secara berulang-ulang tapi dengan baik. Pada level ini anak mudah memahami materi, namun kita harus melakukan pendekatan secara intensif untuk membantu perkembangannya. Pada level 2 ini, strateginya yaitu yang pertama kita harus memodifikasi materi atau kurikulum yang biasa kita gunakan untuk kelas reguler. Nah, itu tuh dimodifikasi untuk anak berkebutuhan khusus secara lebih sederhana, kecil, untuk disampaikan kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Terus yang kedua ada penggunaan media teknologi, di mana kita sekarang ada di zaman era teknologi, itu ada banyak aplikasi edukasi. Nah, aplikasi tersebut banyak menampilkan informasi. Jadi kita arahkan anak tersebut kepada media teknologi. Terus yang ketiga yaitu kita harus berkonsultasi atau berkolaborasi dengan terapis yang mereka miliki. Jadi kita sama-sama saling mendukung untuk perkembangan anak tersebut. Nah, yang terakhir ini yaitu kita harus mengajarkan anak tersebut tadi, yang informasi kita tadi, materi yang akan kita kaitkan itu
by step. Jadi kita kayak misalnya nih, langkahnya tuh lebih kita langkahkan. Misalnya hari pertama mereka belajar mengenal huruf, hari kedua mereka belajar 2 huruf, kayak gitu, kayak menyambung kata. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membuat langkah untuk pembelajaran mereka. Pada level ketiga ini, anak memiliki kesulitan dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan mengelola perilakunya. Pembelajaran yang akan dilakukan yaitu secara intensif, namun lebih kepada keterampilan. Nah, pada level ini strateginya yaitu dengan cara melibatkan anak tersebut dalam kehidupan nyata. Misalnya kita berbelanja di pasar, nah itu termasuk interaksi. Jadi kita interaksi dengan sama masyarakat, jadi kita mengajak untuk anak tersebut melihat bagaimana cara berinteraksi. Terus juga misalnya kita memberikan uang, nah jadi anak tersebut akan melihat berapa nominalnya dan apa yang mereka berikan. Misalnya anak tersebut memberikan nilai uang 10.000. Terus juga ada pembelajaran sensori, di mana misalnya alat musik, mereka jadi memegang senar gitar, itu menimbulkan suara, jadi mereka dapat mengenal suara atau bunyi. Terus juga bisa membuat minat atau ketertarikan mereka dalam materi yang diajarkan. Nah, pada level ini, anak yang memiliki ADHD atau disleksia itu memiliki keterbatasan dalam konsentrasi. Jadi, untuk pembelajaran level 4 ini yaitu dengan cara membagi waktu, di mana jika anak tersebut kewalahan, maka ada istirahat. Jadi, waktunya lebih singkat untuk belajarnya. Terus, yang kedua yaitu dengan cara melibatkan fisik, di mana kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Terus juga tidak menggunakan media visual, tetapi kita langsung menggunakan ajaran, misalnya menulis. Nah, jadi anak tersebut menulis gini deh. Jadi anak tersebut bisa mengikutinya. Pada level ini mereka difokuskan untuk keterampilan hidup, di mana mereka akan bertemu masyarakat atau luar lainnya untuk kehidupan selanjutnya, untuk meneruskan masa sekolah menjadi masa depan di dunia pekerjaan. Strategi yang akan dilakukan untuk pada level ini yaitu dengan cara membimbing mereka untuk melakukan kolaborasi, kerjasama tim. Terus juga melatih mereka dalam misalnya magang. Nah, jadi magang mereka akan dilatih bagaimana cara bekerja.